Sekolah Minggu GKO Cibitung. Hari ini Minggu tanggal 11 April 2021 dengan tetap di rumah aja. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Mari semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita mau katakan tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan kembali, bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacita. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi
97, sudahkah engkau dengar? Sudahkah engkau dengar satu kabar pasti? Yesus pahlawan besar, bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Coba lihat kuburnya, pintunya terbuka, mayat yang di dalamnya sudah tidak ada. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Mari soraklah keluar, nyanyi girang hati. Yesus pahlawan besar, bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ibadah sekolah minggu, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan masih memberikan kami sukacita, walaupun kami hanya beribadah di rumah lewat live streaming. Sebentar kami akan membaca, mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, sehingga firman yang boleh kami dengar boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan orang tua dan terutama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, coba Alkitabnya dibuka dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 dan sampai ke-15. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Kak Verina tunggu ya. Matius itu di perjanjian mana yuk adik-adik? Nah ya benar, Matius itu di perjanjian baru. Jangan dibuka di perjanjian lama ya adik-adik. Di perjanjian baru coba dibuka. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai ke-15. Nah, bila sudah dapat, yuk kita baca sama-sama. Dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala.
Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, masih ingat para imam yang tidak menyukai Tuhan Yesus? Nah, para imam yang selalu menghalangi Tuhan Yesus, yang selalu menyerang Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus melayani. Berbagai cara dilakukan para imam agar Tuhan Yesus tidak melayani masyarakat. Para imam itu sebenarnya takut jika Tuhan Yesus selalu melayani masyarakat, masyarakat itu lebih senang kepada Tuhan Yesus dibandingkan kepada para imam. Berbagai cara dilakukan para imam agar Tuhan Yesus tidak disenangi oleh masyarakat. Nah, para imam juga yang memfitnah Tuhan Yesus di depan Herodes dan Pilatus. Dengan mereka memfitnah Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Itu adalah ulahnya para imam. Mereka selalu berbuat bohong. Mereka selalu berbuat curang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah bangkit. Minggu lalu kita sudah merayakan kan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus itu bangkit, adik-adik, itu kan Tuhan Yesus dalam kubur. Kuburnya itu seperti gua, kemudian ditutup oleh batu yang besar. Nah, pada saat Tuhan Yesus bangkit, itu kan kubur Tuhan Yesus itu selalu dijaga. Ada penjaganya adik-adik. Ada serdadu-serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Pada saat Yesus bangkit, itu terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Itu adik-adik pernah merasakan gak gempa bumi yang goyang-goyang gitu adik-adik? Nah, itu gempa bumi itu pun seperti itu yang dirasakan oleh serdadu. Pada saat gempa bumi, kemudian batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus itu terguling adik-adik. Kemudian pada saat batu itu terguling, para serdadu melihat di dalam kubur Yesus ada cahaya sesosok malaikat. Nah, semakin takutlah para serdadu. Sudah gempa bumi, batu kubur Yesus terguling sendiri, tidak ada yang menggulingkan, tapi batu kuburnya terguling. Kemudian tambah lagi mereka melihat sesosok cahaya seperti malaikat di dalam kubur Yesus. Akhirnya para serdadu kabur meninggalkan kubur Tuhan Yesus adik-adik. Mereka kabur ke kota. Mereka lari. Kemudian pada saat mereka lari ke kota, mereka bertemu para imam. Semua apa yang mereka lihat, apa yang serdadu lihat, serdadu ceritakan kepada para imam. Iya, tadi saya melihat kubur Tuhan Yesus, batunya terguling, kemudian ada sesosok malaikat di dalam kubur Tuhan Yesus. Akhirnya para imam pun takut. Para imam takut karena apa yang selalu mereka perbuat, apa yang para imam perbuat kepada Tuhan Yesus, itu takut terbongkar. Para imam itu panik karena takut kesepakatan para imam tentang kematian Yesus itu akan terbongkar. Dulu kan Tuhan Yesus difitnah sebelum disalibkan oleh para imam di depan Herodes dan Pilatus. Nah, para imam itu takut mereka terbongkar bahwa para imam mempunyai kesepakatan memiliki kesepakatan pada Pilatus dan Herodes. Mereka takut karena mereka telah memfitnah Tuhan Yesus.
Nah, para imam pun takut perbuatan mereka itu diketahui oleh masyarakat. Para imam takut masyarakat itu tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang benar. Dan para imam itu selalu berbuat curang, selalu berbuat bohong. Para imam semakin takut. Akhirnya para imam itu bertemulah kepada tua-tua. Di situ ada istilahnya itu yang lebih tua dari para imam-imam. Mereka berunding kepada para tua-tua, para imam-imam berunding. Akhirnya mereka memiliki kesepakatan lagi adik-adik. Mereka memiliki kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada para serdadu-serdadu. Mereka berunding untuk berbuat jahat lagi untuk tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Terus pada saat serdadu diberikan sejumlah uang adik-adik, para serdadu dikasih tahu sama para imam. Nanti kalau ada yang tanya, kamu harus kasih tahu bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Kamu harus menceritakan kalau mayat itu sudah dicuri. Jangan kamu ceritakan Tuhan Yesus itu bangkit. Terus akhirnya para serdadu itu menceritakan pada seluruh masyarakat bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri, bukan bangkit. Walaupun para serdadu dan para imam memberikan atau menceritakan kebohongan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat pun tahu bahwa apa yang mereka ceritakan, apa yang para imam ceritakan dan para serdadu ceritakan itu semua adalah bohong. Masyarakat Yahudi itu sudah tahu bahwa para imam dan para serdadu adalah bohong. Apa yang mereka ceritakan semua adalah bohong. Nah, sepintar-pintarnya para serdadu dan para imam menutupi kebohongan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, terbongkar juga ya adik-adik. Ternyata orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi itu tahu tentang kebohongan mereka. Nah, adik-adik, dari cerita tentang para imam tadi, Mahkamah Agung, nah kita ada dua nih adik-adik. Yang pertama, jangan menyebarkan kebohongan. Nah, para imam harusnya tidak menyogok para serdadu untuk menyebarkan berita bohong. Itu Tuhan Yesus mayatnya mereka kan harus menceritakan bahwa mayatnya Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Itu adalah kan berita bohong. Padahal Tuhan Yesus bangkit dan sudah naik ke surga dan mayatnya pun tidak ada di dalam kubur. Tapi para imam menyogok para serdadu untuk bercerita bohong. Itu dengan para imam menyogok dan menyuruh para serdadu untuk berbohong, itu adalah melanggar 10 perintah Tuhan adik-adik. Ayo yang mana ya? Nah, Kak Ferin kasih tahu ya. 10 hukum Allah yang berkata, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Para imam itu kan telah menyebarkan berita bohong kepada masyarakat dan kepada pemerintah bahwa bahwa mayat Tuhan Yesus sudah dicuri, padahal mayat Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus sudah bangkit, bukan dicuri ya adik-adik. Berita bohong kepada masyarakat dan pemerintah itu yang dilakukan oleh para imam-imam. Nah, begitu juga adik-adik. Tidak boleh meniru perilaku para imam yang berbohong kepada masyarakat dan pemerintah. Adik-adik tahu nggak, melakukan kebohongan ataupun mengatakan kebohongan itu merugikan orang lain loh adik-adik. Dan Tuhan itu tidak suka dengan anak-anak yang sering berbohong. Karena kebohongan itu dapat melukai diri sendiri juga adik-adik. Tuhan Yesus tuh paling gak suka dengan anak-anak yang bohong. Adik-adik tuh gak boleh ya bohong. Nih contohnya nih, adik-adik tidak boleh bohong sama mama papa, sama kakak, sama adik. Misalnya ditanya nih lagi live stream, lagi
sekolahnya kan sekarang by online. Nah, ditanya sama ibu guru, ini yang menulis soalnya atau yang mengerjakan soalnya, ini siapa ya? Adik-adik, apa anak-anak atau mama papa? Nah, ternyata adik-adik berbohong di situ, padahal yang ngerjain tugasnya mama papa. Harusnya kan adik-adik, tapi adik-adik ngomongnya ke bu guru, saya lah ibu yang mengerjakan. Nah, itu berbohong nggak? Nah, itu berbohong. Itu tidak boleh ya adik-adik. Itu itu dosa. Tuhan Yesus tidak suka dengan anak yang sering berbohong. Nah, yang kedua, jangan meneruskan apa yang salah. Nah, para imam itu sudah melakukan kesalahan saat menangkap dan mensalibkan Tuhan Yesus. Karena mereka pun sudah memfitnah Tuhan Yesus. Nah, seharusnya pada saat Tuhan Yesus bangkit, seharusnya mereka itu berhenti untuk berbuat jahat, berhenti untuk berbuat bohong. Tapi mereka malah meneruskan untuk berbuat jahat dan berbuat bohong kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Seharusnya mereka tidak melanjutkan perbuatan jahat mereka. Harusnya mereka menceritakan, hai Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi tidak dilakukan oleh para imam. Mereka malah menceritakan Tuhan Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh meneruskan kesalahan dengan meneruskan kesalahan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan adik-adik. Kalau kita sudah tahu nih kita salah, tapi kita tetap meneruskan dan tetap melanjutkan apa yang salah. Nah, perbuatan para imam itu sama saja tidak menghormati Tuhan dan menentang Tuhan. Ya, mereka menentang dan tidak menghormati Tuhan. Udah tahu mereka salah, pada saat menangkap dan mensalibkan Tuhan Yesus serta memfitnah Tuhan Yesus, mereka berbuat lagi. Mereka berkata dan bersaksi dusta bahwa Tuhan Yesus mayatnya sudah diambil oleh murid-muridnya. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu marah dan menentang seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, bila adik-adik melakukan kesalahan atau berbohong, maka adik-adik harus segera sadar. Adik-adik itu harus minta ampun dan berhenti untuk tidak berbuat bohong lagi. Bukan malah terus-menerus untuk berbuat bohong. Adik-adik harus minta ampun sama Tuhan bila adik-adik sudah berbuat bohong. Nah, adik-adik pun tidak boleh berbuat bohong kepada mama, papa, kakak, dan adik. Terus dengan teman-teman juga tidak boleh berbuat bohong karena Tuhan tidak menyukai anak sekolah minggu yang suka berbohong. Adik-adik tidak boleh bohong. Kemudian orang yang berbuat bohong itu bukan saja orang baik, orang jahat, tapi mereka yang bertugas sebagai pelayan di bait suci atau di gereja itu juga berbohong, seperti imam-imam kepala. Mereka adalah pekerja atau pelayan di bait suci, tapi mereka berbuat bohong kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Mereka mengatakan kubur Tuhan Yesus kosong itu karena dicuri, padahal tidak dicuri, padahal Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh berbohong ya. Kalau adik-adik sempat berbohong, minta ampun kepada Tuhan dan tidak melanjutkan kebohongannya. Nah, untuk yang kelas madya juga seperti itu. Tidak boleh memfitnah. Fitnah itu adalah menyebar berita bohong. Nih, misalnya temannya adik-adik atau gini, temannya misalnya temannya Sam, padahal dia tidak mencuri, terus Sam bilang, dia itu tadi habis curi loh. Itu tidak boleh, itu dosa. Tuhan Yesus tidak berkenan dan tidak senang dengan anak-anak yang sering
bohong. Anak-anak yang sering memfitnah, Tuhan Yesus tidak suka. Jadilah anak Tuhan Yesus yang selalu berkata benar di hadapan orang lain, yang selalu berkata jujur dan tidak selalu berbuat bohong. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa. Siapa? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memelihara anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi berkat untuk anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga tak lupa untuk kedua orang tua kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi dan memberikan kesehatan yang luar biasa untuk kedua orang tua kami, ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja yang kami pijak ini, ya Tuhan. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa hilang di muka bumi ini, ya Tuhan, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon, ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat untuk terus berjalan di jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau Maha tahu apa saja permohonan dari hati kami. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami dan pergumulan kami yang kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik masukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu amplopnya dikasih ke orang tua agar orang tua menyerahkan ke gereja. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar dapat memajukan setiap pekerjaan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Yesus pahlawan besar, bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Coba lihat kuburnya, pintunya terbuka, mayat yang di dalamnya sudah tidak ada. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Mari soraklah kemar, nyanyi girang hati. Yesus pahlawan besar, bangkit dari mati. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Yesus bangkit dan menang, maut kalah direjam, dunia heran tercengang. Adik-adik yang Pak Pendeta kasihi, demikianlah ibadah sekolah minggu di rumah pada pagi hari ini. Adik-adik belajar dengar firman Tuhan hari ini dan lakukanlah di dalam kehidupan adik-adik, baik di dalam hati, di dalam rumah, suatu saat di gereja atau di sekolah atau dimanapun adik-adik berada. Kini adik-adik akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiran adik-adik. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, sampai berjumpa di kegiatan sekolah minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.